Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang bagaimana cara kita langkah-langkah yang harus kita upayakan agar kita menjadi hamba yang ikhlas. Seperti yang sudah dibahas, keikhlasan itu adalah kunci kebahagiaan, kunci diterimanya ibadah oleh Allah, bahkan kunci kesuksesan seseorang dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ada beberapa cara yang perlu diupayakan oleh kita agar kita selalu menjadi hamba yang ikhlas. Yang pertama adalah mewujudkan dan memperbaharui niat kita. Apapun yang kita lakukan, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah umum, baik kehidupan yang kita lakukan sehari-hari, tradisi, kebiasaan, semuanya harus kita wujudkan dengan niat yang ikhlas. Banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan besar tapi tidak didasari oleh niat ikhlas, maka perbuatan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menanamkan keikhlasan kepada diri kita. Karena hakikat keikhlasan itu adalah rahasia Allah. Allah akan memberikan keikhlasan itu kepada hambanya yang dicintai. Oleh sebab itu, tugas kita selain kita berupaya mempelajari agama dengan baik dan benar, kita harus berdoa kepada Allah, terutama doa agar kita diberi keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena hidayah itu adalah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah seseorang, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, marilah kita selalu berdoa kepada Allah agar kehidupan kita dijalani dengan penuh keikhlasan. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, ikhlas untuk sesuatu yang belum kita capai. Kemudian yang ketiga adalah merahasiakan ketaatan kita kepada Allah. Mari kita berusaha merahasiakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada perintah yang tegas agar kita untuk selalu menyembunyikan amal ibadah kita. Tetapi kalau kita takut akan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ibadah kita akan terbawa oleh perasaan ria, maka kewajiban kita adalah berusaha merahasiakannya. Hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kelima adalah apabila amal ibadah kita harus memperlihatkan kepada orang lain, niatkanlah ibadah itu kita lakukan untuk berdakwah. Jadi itulah beberapa cara yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu ada upaya yang kita perjuangkan, tetapi ada juga melalui ikhtiar-ikhtiar kita, tapi ada juga keikhlasan itu ditanamkan oleh Allah. Saya memberi contoh istri Ali Imran alaihissalam. Istri Ali Imran ini bernama Hannah, yang kita kenal ibu dari Maryam dan nenek dari Isa alaihissalam. Bagaimana keikhlasannya? Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 35 Allah mengatakan, wa isqalat imra'atu Imran
Ingatlah ketika perempuan Imran, istri Imran, Hannah berdoa, Rabbi inni nazartu laka, ya Allah aku bernazar untukmu, ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini, muharraran, aku bernazar kepadamu, apa yang ada, anak yang ada dalam perut ini menjadi hamba yang dibebaskan dari semua tuntutan ego, hawa nafsu, sehingga dia hanya hidup untuk mencari ridha Allah. Itulah yang dilakukan Imran sebelum dia melahirkan anaknya. Dia dengan penuh keikhlasan, dia tidak ambisi menjadikan anaknya menjadi apapun, tapi dia hanya berambisi bagaimana anaknya itu terbebas dari semua godaan-godaan setan, semua upaya-upaya yang mengikatnya untuk jauh dari Allah. Taqabbal minni innaka antas samiul alim, maka terimalah doaku ya Allah, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Itulah yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Dia ikhlas membesarkan, mengasuh, melahirkan, sampai mendidik anak itu sampai dia menjadi orang dewasa. Tidak ada tujuan mendidik anak itu melainkan hanya mencari ridha Allah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh istri Imran adalah dia berdoa kepada Allah, dia bernazar kepada Allah, dia menyerahkan diri kepada Allah agar anaknya lahir sebagai anak yang terbebas dari semua semua godaan setan, hawa nafsu, dunia, sehingga anak itu dia hanya mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Di ayat 37 Allah berfirman, fataqabbalahu rabbuha, maka Allah mengabulkan, menerima nazar istri Imran ini biqabulin hasan, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkan. Jadi anak itu yang membesarkan hakikatnya adalah Allah, bukan kita sebagai ibu. Jadi kalau seorang ibu mendidik anaknya, melahirkan anaknya dengan penuh keikhlasan, dia punya niat yang ikhlas, tekad yang ikhlas, berdoa kepada Allah dengan ikhlas, maka Allah yang akan menumbuhkan, membesarkan anaknya dengan pertumbuhan yang baik. Ini mungkin agak beda dengan konsep kita selama ini. Banyak orang tua yang berjuang sepenuh tenaganya membesarkan anaknya. Dalam tanda kutip dia mengatakan dialah yang membesarkan, dialah yang memberi makan, dialah yang memberi minum. Itu zahirnya, tapi hakikatnya adalah fa'anbata nabatan hasanan. Allah lah yang menumbuhkan anak itu menjadi pertumbuhan yang baik. Itu salah satu anak yang dididik dengan penuh keikhlasan. Dia ditumbuhkan, dibesarkan oleh Allah, tidak oleh orang tuanya. Karena di sini yang dimaksud adalah Allah lah yang menumbuhkan anak itu. Anaklah yang melindunginya. Lalu apa seterusnya? Wa kafalaha Zakaria. Lalu dan Zakaria menjamin anak itu, Maryam ini. Pada suatu hari dakhala alaiha Zakaria. Pada suatu hari Zakaria masuk ke rumah Maryam ini, ke dalam mihrab tempat Maryam dititipkan oleh ibunya. Wajada indaha, lalu dia menemukan bersama Maryam itu rezeki yang luas. Qala, lalu Zakaria berkata, ya Maryam, anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan rezeki ini? Jadi ditemui ada makanan, ada apa dalam mihrab itu. Qalat wa min indillah, dia adalah dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Apa kata Maryam? Ini adalah dari Allah. Allah lah yang memberi rezeki. Jadi anak itu kalau kita besarkan dengan penuh keikhlasan,
dengan berdoa terus kepada Allah, minta kepada Allah agar anak kita dilindungi, minta kepada Allah agar anak kita dibebaskan dari semua godaan setan, minta kepada Allah agar Allah memberi hidayah anak kita. Maka pada saat itu Allah akan, jangan kita khawatirkan rezekinya, Allah lah yang akan menjamin rezekinya. Itulah yang terjadi kepada Maryam. Dia diberi rezeki oleh Allah yang menurut akal sehat kita tidak mungkin rezeki itu datang kepada Maryam begitu saja, tapi itulah yang terjadi. Allah menunjukkan kekuasaannya. Kenapa? Karena ibunya sudah bernazar, berdoa kepada Allah dengan penuh agar melahirkan anak yang muharraran, anak yang bebas dari semua bisikan, semua pengaruh-pengaruh dunia. Akhirnya adalah Allah mengabulkan doanya dan Allah menumbuhkan anaknya dengan pertumbuhan yang baik, lalu Allah memberinya rezeki. Di akhir ayat itu Allah mengatakan, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Apa yang saya sampaikan ini penting bagi kita untuk berupaya menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan kita, dengan selalu berdoa, menyembunyikannya, kalaupun kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian kita juga berusaha untuk selalu mewujudkan niat yang baik dalam kehidupan kita, terutama dalam mendidik anak-anak kita. Demikian saja, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika kita berdoa kepada Allah dengan niat ikhlas, niat yang tulus, membesarkan anak kita, kita mencari rezeki untuk anak kita, kita melakukan pekerjaan kita, kita beribadah dalam kehidupan kita dengan ikhlas, kita bulatkan tekadnya untuk mencari Allah, maka Allah lah yang akan menjamin kita, menjamin rezeki kita, menjamin anak-anak kita. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.